Jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton, dan kali ini di video ini ini adalah video kedua yang menjelaskan tentang survei KAP sebagai bagian dari mata kuliah studi penggunaan obat di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di bagian pertama kita belajar tentang apa itu survei KAP secara general, dan di video yang ini kita akan membahas tentang cara spesifik tentang knowledge atau pengetahuan. Baik, apa itu pengetahuan, atau gampangannya adalah what is known ya. Pengetahuan atau apa yang diketahui itu merupakan kumpulan dari pemahaman ya, pengertian, kemudian pengetahuan itu sendiri, dan juga ilmu pengetahuan ya. Jadi satu sama lain ini saling meskipun pemahaman mungkin belum bisa dibedakan dengan pengetahuan dan bisa dibedakan dengan ilmu pengetahuan, ini semua menjadi yang membentuk knowledge itu sendiri atau pengetahuan itu sendiri. Knowledge ini juga bisa menjadi kapasitas, bisa didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk berimajinasi atau mempersepsikan sesuatu. Pengetahuan ya, yang perlu dicatat bahwa di dalam kerangka survei KAP ini ya, bisa jadi seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu tentang kesehatan belum tentu memiliki kebiasaan yang mendukung, yang mencerminkan pengetahuan tersebut ya. Paling gampang misalnya contohnya, kita tahu bahwa ini contoh klasik yang biasa saya contohkan ke mahasiswa. Kita tahu kalau membuang sampah sembarangan itu tidak baik, tapi apakah praktek tidak membuang sampah sembarangan itu umum dilakukan di masyarakat kita? Saya kira juga tidak begitu, karena beberapa kali saya mengalami misalnya di tengah jalan, di dalam mobil, ada seorang yang membuang sampah dari dalam mobil keluar mobil di tengah jalan yang ramai, atau seorang yang membuang sampah, anak muda, orang tua, membuang botol minuman yang ditaruh di sepeda motor matic begitu ya, biasanya di depannya ada tempat untuk menaruh sesuatu begitu. Nah, itu kalau sudah habis ya tinggal dibuang saja. Makan cilok, sambil makan cilok, bungkusnya cilok dibuang atau tusuknya dibuang ya, atau membuang puntung rokok dan lain sebagainya. Jadi meskipun kita sebenarnya dari kecil diajari bahwa itu adalah membuang sampah sembarangan itu bukan suatu yang baik, tapi bisa jadi itu jamak dijumpai di masyarakat kita. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita tahu mungkin sekarang ini banyak orang yang tahu bagaimana langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun yang baik ya, yang benar. Nah, akan tapi apakah banyak juga yang berpraktek? Belum tentu ya. Jadi promosi kesehatan untuk cuci tangan dengan baik dan lain sebagainya belum tentu diikuti dengan kebiasaan atau perilaku. Baik, jadi itu perlu dicatat. Kemudian kalau di dalam kerangka survei KAP ini, kenapa kok kita perlu mengetahui pengetahuan? Jika pengetahuan di satu populasi atau di sampel yang kita survei atau yang menggambarkan populasi itu rendah, maka ini menjadi salah satu fokus untuk program selanjutnya, misalnya dengan promosi kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini untuk memetakan saja kurang lebih pengetahuan di populasi yang menjadi target kita itu seperti apa gitu ya. Jadi bisa memberi direction atau memberi petunjuk tentang apa yang program promosi yang perlu dilakukan selanjutnya. Dalam membuat kuesioner KAP ya, yang terkait dengan pengetahuan, kita bisa menggunakan pola berikut sebagai contoh. Kita menggunakan kalimat tanya ya, kalimat pertanyaan. Apakah menurut Anda ya, menurut pendapat Anda, apakah semua jamu itu hanya terbuat dari campuran bagian dari tanaman misalnya? Nah, ini bisa digunakan untuk mengetes. Seharusnya jawaban yang pilihan jawabannya bisa jadi ya, tidak tahu ya. Tidak tahu biasanya disarankan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang betul-betul tidak tahu, jadi tidak memaksa untuk hanya memilih ya atau tidak. Jangan-jangan memang dia menjawab ya atau tidak karena kebetulan memilih gitu ya, sebenarnya nggak tahu tapi kebetulan memilih, maka kita hitung sebagai dia tahu, padahal
harusnya dia tidak tahu. Jadi seringkali don't know itu juga untuk memberi kesempatan begitu. Tentu saja jawabannya tidak, karena jamu yang dimaksud dengan jamu tidak hanya terdiri dari tanaman, tapi juga bisa mineral ya, atau produk hewani gitu ya, telur, madu dan sebagainya. Baik, contoh yang lain misalnya dengan pernyataan ya, kemudian kita menilai, responden diminta atau partisipan diminta untuk menilai benar atau salah. Misalnya apakah vaksinasi ya, suatu vaksinasi bisa secara spesifik, secara khusus mencegah seseorang dari suatu penyakit infeksi. Jadi memang ada vaksin tertentu, ada penyakit infeksi tertentu yang vaksinasi itu melindungi. Pilihan jawabannya bisa right, wrong, don't know, ya, true, false, don't know, dan lain sebagainya. Jadi bisa dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan seperti ini. Bisa juga dalam bentuk misalnya sama pernyataan seperti itu. Tanpa vaksinasi, apakah seorang anak akan lebih rentan terhadap infeksi misalnya? Benar, salah, tidak tahu. Ya. Baik, itu tentang knowledge ya, tentang pengetahuan, dan ini diambil dari 3 referensi ini, terutama yang pertama ya. Yang dari Launiala ini, Anika. Ya, ini referensi utama saya. Baik, terima kasih. Ini slide-nya dibuat dari slide Canva, kemudian fotografi semua dari Unsplash. Terima kasih, semoga berguna untuk masa depan Anda. Sampai jumpa.